Datang. Saya tanya loh, abang sejak kapan ada di Aceh Tengah ini? Jadi saya ini malam ketiga di sini di Takengon, tapi 2 malam saya di Benar. Oh, di Benar Meriah. Di Benar Meriah. Kebetulan wali kota Dumai tempat kita main ke Gayo. Iya. Beliau tidur 2 malam. Nah, tapi tidurnya di masjid Agung. Di masjid Simpang 3 ya? Itikaf 3 hari. Saya bertanya, Dinda, kenapa harus ke Gayo? Saya tanya sama Pak Faisal. Iya. Beliau mengatakan bahwa Gayo ini lagi memang heboh di ruang bincang nasional. Siap, amin. Nah, kalau saya bilang Gayo ini memang udah rindu yang tak pernah berkurang. Berarti rindu yang tak pernah padam lagi. Tepuk tangan dulu untuk RTC-nya. Oke. Ya, sekali lagi Bang Rapli Kandir, terima kasih banyak atas kehadirannya kemari. Karena semenjak beberapa tahun belakang juga Abang selalu dadakan terhadap kami adik-adik Abang di sini. Tapi kami selalu siap memfasilitasi Abang. Sembari Abang datang kemari, kami selalu siapkan panggung buat Abang. Ya, mungkin teman-teman mau bertanya silakan. Ada Rapli Kandir di sini. Saya undur diri di panggung ini. Mungkin saya PKP di belakang buat Rapli Kandir. Oke, terima kasih. Oke. Harus sering kita diskusikan bagaimana Gayo menjadi suatu destinasi yang kontinu, tamu-tamu akan datang gitu. Bukan hanya momen-momen tertentu. Menurut saya bagaimana Gayo itu memang harus kontinu dikunjungi oleh banyak tamu-tamu kita, sepakat gitu ya. Nah, kalau enggak pastilah usaha-usaha seperti ini agak susah berkembangnya. Gimana Pak? Sepakat Pak ya? Ya, saya juga berdiskusi dengan Bapak Bupati bagaimana membangun infrastruktur dasar, ya, ada tempat-tempat wisata, membangun infrastruktur dasarnya supaya memudahkan perkembangan daripada bisnis wisata tersebut. Gayo ini kan tidak ubahnya seperti kalau Jakarta, seperti Bogor ya, Puncak. Nah, jadi sepanjang jalan saya terus berimajinasi, karena menurut saya memang Gayo ini memang kayak Swiss ya, apalagi Benar Meriah, dinginnya cakep lah. Ini grup latihan kayaknya tadi malam ya, tapi dalam mimpi. Kaya harus kaya, kalau nggak kaya susah juga ya. Nggak mau kita miskin, kita harus punya harta cukup, uang yang banyak insya Allah. Lagu apa lagi kita? Langsung bisa ditekuk, ya kan? Begitu manggung langsung bisa. Saya juga sudah buat satu tempat wisata di Aceh Selatan, tepatnya di Kecamatan Samadua, namanya Lubuk Indah, Wahana Lubuk Indah. Ngapain sekali ke sana ya? Di sana juga ada suasana sungai, ya panas-panasnya nggak terasa ya, karena sekitar 3 kilo masuk ke dalam hutan tapi masih panas. Malam dapat sedikit sejuk karena di hutan. Dan apa lagi kita? Yang diformat oleh Sultan Iskandar Muda. Saya pikir pasti Sultan Iskandar Muda ini menghormati seluruh martabat yang ada di Aceh ini. Bagaimana Gayo dengan martabatnya? Ya, bagaimana Pidia dengan martabatnya? Bagaimana Tuku Umar dengan martabatnya? Tuku Cuali ada di Aceh Selatan. Martabat ini dijadikan satu komposisi yang sangat luar biasa
hingga masa kejayaan itu tercipta. Nah, hari ini menurut saya Gayo memang tema yang tak pernah habis untuk dikisahkan, tema yang tak pernah habis didiskusikan. Ya, sepakat ya. Apapun kebijakan, nah satu hal lagi Bobi, ya Diego, apapun kebijakan pemerintah pusat mobil khususnya untuk Gayo, nah Gayo ini kalau kita bentang dari Bener Pria, Takeno sampai ke Gayo Lurus, apapun bentuk kebijakan pemerintah pusat, bila ini meruntuhkan satu tantangan keakuran yang pernah ada, saya pikir kita harus pikir dulu bagaimana kita harus memberikan rekomendasi terhadap sebuah kebijakan itu. Karena kenapa? Kita mau hari ini adalah kita harus kaya dalam martabat tersebut. Sepakat ya? Hidup kaya. Alhamdulillah. Cikwan. Wajib Cikwan tau. Ini ada satu komposisi, saya mau cerita dulu sama adik-adik yang bagian. Waktu Abang Rafli kita bisa mengisi beberapa festival di Eropa kemarin, tahun-tahun yang lalu ya. Ada kandungan tradisional yang kita coba lebur di dalam satu komposisi musik yang modern. Mungkin lahirlah bahasanya mungkin kontemporer seperti itu. Tadi pasar ini setelah Kade ini seperti hampa kembali nih, tak terisi. Maksud saya ada anak-anak yang sekarang buat komposisi musik Gayo, mobil khusus bisa mengisi ruang-ruang festival yang tersedia di Eropa mobil khusus. Karena di negara-negara Eropa festival musik kultural itu menjadi sebuah sajian yang sangat diminati oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Nah, kita berharap pemerintah mendidik ini menjadi satu potensi daya tarik untuk kemudian menjadi multi efek untuk bertumbuhnya perekonomian di segala bidang. Nah, itu yang kita mau. Pop, kita efeknya di flat habis. Nah, efek ini satu syair kita pada era-era kehilangan satu sosok yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Mungkin bentuk komposisi musiknya runtuh seperti ini, tapi bahasa Acehnya saya itu yang belum masih miskin, belum ada lagu bahasa Gayo yang saya buat jadi musik saya itu belum ada. Lama sekali saya coba merasakan itu. Mungkin insya Allah sebelum saya meninggal ya saya akan nyanyikan satu lagu Gayo. Mungkin berharap itu menjadi sesuatu yang monumental insya Allah ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Gede lagi Bob.
Bisa ya? Ayo. Saya ingat waktu lagu seperti ini kalau kita ikut festival, karena bule gimana jadi ya kan? Tapi kalau di sini nggak ikut aja ikut bareng kan? Coba ceritakan semua. Bisa? Ayo bareng. Saya ingat bagaimana kekayaan almarhum Tauhid anak-anak saya. Allahu Akbar 80 ya.